Saya aktivitas sangat banyak. Iya. Selain saya tetap menjaga kebugaran dengan olahraga, saya juga suka off-road. Nah, ini kendaraan-kendaraan off-road saya di kiri kanan semua ini memang biasa saya pakai off-road, saya pakai untuk jalan-jalan. Nah, di Subang saya punya kandang ayam di sana nggak banyak sih, 32.000 ayam per telur. Jadi kohe itu, kan jadi pakai buat pengembangan di sektor pertanian. Gitu ceritanya. Iya. Jenderal, ini pohon pertama yang mana nih Pak Jenderal? Ini ada 3, tapi yang pertama ini adalah pohon lokal. Kemudian di okulasi sama Mas Marwan 3 jenis yang berbeda ke sana jadinya. Tapi ini tadinya adalah lokal. Ini kebetulan waktu itu pas Isabellanya lokalnya itu yang kita anggap lokal, kita sambung sama banana dan heliodor. Alhamdulillah berhasil juga. Nah, ini buahnya heliodor. Iya, ini heliodor. Enggak, ini heliodor. Nah, ini yang banananya itu tuh, Om, yang panjang seperti cabai itu, Om. Nah, itu tuh ada di situ. Ini. Nah, cabai. itu, Om. Cabai ini. Atasnya. Atasnya ini. Ini Nah, itu juga. Nah, itu dia cantik tuh, buahnya agak-agak panjang ya. Nah, itu juga tuh dompolannya itu. Nah, sampai kemarin nih. Nah, betul, panjang-panjang lumayan. Belum dijarangin, Om. Iya, itu belum dijarangin, tapi itu kayaknya masih aman lah. Itu masih aman, Om. Ini termasuk sampai sini ya? Iya, betul, sampai sana juga tuh. Ini. Sampai situ. Ini. Nah, kalau itu gospi, Om. Itu gospi nanti hitam, iya. Oh, itu gospi. Iya, itu gospi. Di sana banyak juga, di sana juga ada. Nah, di sana aja ada Jupiter, ada akademik, ada heliodor juga, tanam dari bibit dari awal. Kalau ini tadinya aslinya juga sama, lokal. Sudah sebesar ini dan tadinya sudah hidup segan mati tak mau. Wah, kemudian Mas Marwan bilang, "Mas bisa Pak diselamatkan." Sama Mas Marwan disambung. 2, ternyata hidupnya ini dan ini jadi 3. Ini cabang ini. Iya. Di sini sambung semua. Oh, di situ. Iya. Itu udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan sambungannya. Udah hampir sama. Ini yang ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Ini beda. Beda varietas. Beda. Iya, beda varietas. 2 jenis juga itu, Om. Oh, 2 ya. Iya. Double cordon jadinya. Iya, betul. Oh iya. Oh ini. Iya, betul itu. Berbuah ini? Iya, betul. Buahnya juga cukup lumayan bagus. Iya, Yang sebelah sana juga berbuah. Yang mana, Om? Ini. Yang samping. Oh iya. Ini beda. Om. Itu ninel sama itu, Om. Yang tadinya saya coba ada varian baru ya. Ya, ini varian baru. Apa ya? Lupa saya namanya itu. Varian baru. Iya. Ada catatannya di sini, lupa saya namanya itu. Di situ Mas, tapi hilang udah. Iya, betul. Nah, ini satu ninel. Ini satu ninel. Iya. Yang satu ini varian waktu di Bandung itu agak lumayan viral ini. Sahasekerta itu Bukan. Oh, apa yang buahnya hitam tuh? Lupa saya itu. Juraplonok. Nah, itu dia Juraplonok. Akhirnya Juraplonok juga berbuah, Om. Juraplonok, iya, sorry, Om. Nah, ini Juraplonok. Nah, ini Juraplonoknya itu mana dia buahnya? Ini. Nah, ini dia. Ini kan tadinya beda nih. Nah, ini Juraplonok nih. Itu juga tuh Juraplonok karena dia agak sedikit oval ya dibandingkan ninel. Ninel kan bulat tuh. Nah, betul. Ini Juraplonok, kalau ninel kan agak bulat ya. Nah, ini juga Juraplonok dan lumayan juga bagus itunya. Ini, Om. Nah, ini nih yang tengah ini. Dompolannya lumayan ya. Itu Juraplonok tuh, Om. Karena ninel kan ketahuan dia bulat. Ini ninel. Ya, kalau itu ninel. Banyak sekali. Ya, lumayan banyak. Nah, ini Juraplonok nih. Om, ini berarti bisa mode air terjun nih, waterfall. Nah, betul. Nanti waterfall. Ya. Itu ini berbuah semua kan. betul, ini kita bukan parah-parah tapi air terjun. Nah, ninel juga kan bisa nanti dia dari tunas air berbuah. Ini kalau kita potong-potongin, nanti akan keluar. Dia akan. Ini suken ya, Om? Ya, suken juga. Nanti kalau kita buahin di suken sini, dia berbuah juga ninel karena dia bisa nyambung kan, istilahnya buahnya bertingkat. Jadi dari 2 pohon nih, Pak? Ya, 2 pohon. 2 jenis. Sama samping sana juga ada sebelah. Sana. Ada juga. Pak Jenderal sana. Iya. Ini sini dia kita. Mantap banget. Nah, Om, ini di samping rumah Bapak juga ada samping kiri juga ada 2 jenis juga nih, Om. Ini samping kiri nih ya? Ya, samping kiri. Nah, ini buahnya tidak semeriah yang di kanan dan di depan, sebabnya karena sinar mataharinya agak kurang.
Karena gitu. ada pohon-pohon mangga. Betul, sama ketutupan sebagian rumah. Ya, sebagian rumah Bapak. Jadi agak sedikit, ya buahnya nggak terlalu meriah, tapi bisa berhasil berbuah. Nah, makanya sinar matahari itu agak cukup penting proses fotosintesis sama Anginnya juga. ya, sirkulasinya agak kurang. Banyak daun-daun. Ya, betul gitu. Banyak ini. Jadi untuk merangsang pembuahan harus cukup matahari sebenarnya, tapi ini berbuah segini ya cukup alhamdulillah gitu loh. Karena Bapak waktu itu pokoknya kanan kiri walaupun buahnya sedikit nggak apa-apa. Yang penting berbuah dan adem gitu. Makanya di sini juga agak sedikit daun-daunnya juga kurang itu ya. Ini jimatnya. Betul. Angklung apa nih? Nah, Jadi biar merasa kayak Basanti. natural. Ini Basanti Om tuh. Ini Basanti ya? Ya udah mulai sedikit presence Ya, itu. sedikit. Iya, betul. Nah, yang satu Nanti lagi, rasanya apa? yang satu lagi itu Tamaki. Tamaki ada sekitar ya lebih dari 15 dompol lah situ. Pak Mulyaji, kalau pohon anggur atau anggur yang paling disayangi, andalan atau Favorit rasa, Pak? yang mana tuh? Yang kecil-kecil yang kayak raspberry, Jupiter. Banyak. Jupiter ada. Banyak. Ada. Jadi makannya sekali krauk. Jadi makannya nggak bisa satu-satu, Mas. Karena nggak bisa besar. Ini kayak kacang, jadi makannya satu Tombol. genggam langsung. Ini lagi lumayan juga dia buahnya. Nah. Ini Jupiter nih. Ini sebagian udah saya keluarkan, sebagian masih belum. Karena sebagian masih terlalu kecil. Nah, Jupiter nih favorit nih, Pak Jenderal paling favorit Jupiter. Walaupun buahnya kecil tapi rasanya luar biasa ya, Pak ya? Rasanya kayak strawberry. Oh, strawberry, Bapak. Iya, kayak strawberry dan lebih enak. Ada yang bilang kayak permen juga, Pak. Iya, kayak permen, strawberry, Ya. ada rasanya. Wah, enak sekali. Ini. Kombinasi Dan daunnya warnanya, enak. Wah, Harmonis. lagi bismillah bisa udah bervariation, berubah Iya. warna. Apa yang sedang dilakukan Om? Ini Om Atta, saya mau coba pasang jaring buat pengaman dari burung nih. Kebetulan di sini burungnya Ganas-ganas. luar biasa banyak dan doyan anggur ini, burung di sini doyan anggur. Di mana-mana sih burung biasanya nggak doyan anggur, doyan pur. Nah, di sini doyan anggur nih. Nah, kita bagian dari ikhtiar untuk menghalau dari burung. Nah, nanti kalau udah matang ya kita bagi dah bangan sedompol. Kita taruh di luar. Tapi Badminton. iya, ini jaring saya beli di Ini online. namanya jaring ayam nih. Nah, ini kata Bapak ini jaring ayam. Karena saya punya di kandang ayam, begini namanya jaring ayam. Iya, betul. Nah, nanti gitu kita coba untuk pasang. Berapa meter nih Om? Ini kemarin saya beli sekitar 30-40 meter gitu. Panjang. Iya, Oh itu ini ya? Iya. Ventilasi ya? betul. Ventilasi. Nah, nanti setelah panen juga kita lepas. Nih, lempar sini aja. Nah, cukup ya. Serangannya banyak ya Pak, serangan koloni burung. Kali datang itu bisa ngabisin 4 dompol, 5 dompol. Dan hebatnya dia bisa milih, Mas. Milih yang udah manis, yang belum manis. Ntar ambil tanggal. Naik. Kuat tuh ya mesinnya Pak. Oh, kuat. Jadi bukan apa namanya, bukan ngalangi burung. Ini burung masuk bisa aja. Ini supaya kita kebagian. Kalau nggak kebagian, Mas. Kalau pakai kabel sih lebih enak. Iya, ada kabel tisnya. Kita pakai ini dulu dah. Jadi nggak perlu 2 bisa. Bentar. Mas masuk dari bawah dulu. Ah, Oh, ini. ya itu 2 itu. Nah, Dari sini dulu Pak, ditarik. Oh ini, ntar diikat di sini. Di sini juga agak kencang nanti. makanya kalau udah tak kenceng ini. Udah, siap, kencangin.
Wah, nanti di bawahnya dipakein tali lagi, Om. Saya di sini lagi kontrol anggur Pak Jenderal yang lagi berbuah lumayan banyak. Di sini saya biasa memang kontrol, walaupun yang ngerjain tetap Bapak gitu. Jadi tetap saya kontrol di bawah controlling saya di sini Mas Hatta gitu. Terutama saat pruning sih sama pembuahan gimana supaya dia bisa sampai panen lah. Pak Jenderal ini walaupun sudah purnawaran tapi jiwanya ini masih jiwa anggota aktif. Nah, contohnya apa? Contohnya Bapak ini masih semangat untuk nanam, merawat pohon, dan juga aktivitas-aktivitasnya yang luar biasa ini. Nah, awal-awal tanam, Bapak tolong ceritain ya Pak, awal tanam, terus kenapa sih pilihnya anggur, terus motivasinya apa nih Pak? Jadi saya mulai dari, memang saya suka bercocok tanam. Oh gitu. Kemudian saya lihat di YouTube, kok kayaknya tuh yang paling pas, kan mencari proses nih. Apa sih yang pas gitu? Jakarta panasnya kayak gini, begitu kan? Iya. Kemudian saya harus bisa menutup atas saya ini di atas supaya tidak terlalu banyak debu, kemudian sejuk gitu kan. Ternyata anggur lebih cocok gitu. Jadi aslinya sebetulnya ini hanya saya buat dingin-dingin. Oh gitu. Bonusnya ternyata anggur lebih enak lagi, gitu ceritanya. Buat peneduh ya Pak? Buat peneduh. Nah, saya tadinya mencari siapa sih gitu, yang kira-kira bisa mencari. Ya saya di YouTube ada, tapi nomornya kadang-kadang tidak bisa dihubungin gitu kan. Kebetulan Dokter Munim bilang, saya ada itu, Mas Marwan, oke. Oh bolehlah, bilang begitu. Nah itulah saya awalnya pakai keputusan Mas Marwan yang bantu saya ngurus gitu. Ya. Cuman di awal saya perjanjiannya begini, Mas Marwan, Mas Marwan yang ngasih petunjuk, saya anak buahnya. Gimana caranya saya bisa melakukan pekerjaan merawat anggur sendiri. Berbuahnya juga agak lumayan banyak. Jadi anggur itu kan memang butuh konsisten gitu kan. Butuh konsisten untuk mencapai hasil yang kita harapkan, yang kita inginkan gitu. Nah, Bapak selain anggur ini aktivitasnya apa nih Pak setelah purnawiran? Atau ngerawat anggur atau merawat cucu-cucu juga? Bapak cucunya juga udah ada 3 orang, ya kan? Nah, itu dia. Aktivitasnya selain sibuk-sibuk nyiram-nyiram pupuk anggur apa nih Pak? Saya aktivitas sangat banyak. Ya, selain saya tetap menjaga kebugaran dengan olahraga, saya juga suka off-road. Nah ini kendaraan-kendaraan off-road saya di kiri kanan semua ini memang biasa saya pakai off-road, saya pakai untuk jalan-jalan, gitu kan ceritanya. Ini untuk menikmati alam, gitu. Makanya temanya tema alam. Nah, ini piaraan yang kedua. Yang ketiga, saya kebetulan punya kandang ayam di Subang. Rencananya akan saya tanami anggur juga. Jadi kohe itu, kan jadi pakai buat. Saya lihat bagus begitu ceritanya, bagus begitu ceritanya untuk gitu. Pengembangan di sektor pertanian, gitu ceritanya. Jadi saya pernah nanam markisa, Mas. Mas Yana, markisa itu jeleknya satu, daunnya cepet rontok. Kemudian begitu panjang, melolor panjang sekali. Wah, tidak begitu kita potong di awal, dia akan recovery-nya agak lama. Nah, kemudian yang kedua, kalau saya bandingkan dengan anggur gitu kan, tadinya saya nggak percaya tuh, anggur tuh di Indonesia bisa tumbuh nggak sih kan? Kita gaya lihat, wah di Eropa sana panen anggur dan lain-lain. Kita kan daerah panas. Betul. Saya kaget begitu Mas Marwan cerita, justru butuh panas. Nah itulah saya, cocok nih anggur nih, gitu kan. Udah gitu, saya ini saingan sama besan saya. Besan saya nanam kelengkeng, ayo cepet-cepetan berbuah, begitu. Yang paling cepet apa? Ternyata daripada kelengkeng lebih cepet ini. Dan begitu. Nah jadi dengan adanya inspirasi tadi bahwa anggur itu ternyata bisa di tempat sini, maka saya udah anggur aja. Dan alhamdulillah, saya jadinya malah seneng karena anggurnya ini tiap orang kalau lewat nih ikonik gitu, berhenti nengok gitu. Belum kalau tak mintain bayaran dapat banyak gitu. Khusus nengok yang di pinggir sana itu sampai pinggir jalan. Dan sekedar informasi juga nih Pak, kalau di anggur itu memang kandungan buah di anggur itu antioksidannya itu paling tinggi Pak. Jadi obat anti kanker lah istilahnya. Apalagi istilahnya di dalam kandungan bijinya. Jadi kalau bisa makan anggur itu sama bijinya, karena dalam anggur itu bagus banget Pak, antioksidannya tinggi, paling tinggi itu antioksidan di dalam buah. Dan juga kalau misalkan anggur itu Bapak mungkin selama ini mindsetnya anggur itu lokal, asem ya kan.
Nah, ternyata setelah Bapak tanam, Bapak alami sendiri, ini kan buah yang hampir ketiga ya Pak. Waktu itu kan yang kedua kita buangin sengaja karena terlalu cepat. Nah, ini yang kedua, yang pertama pun Bapak bisa merasakan bahwa anggur itu, oh ternyata cocok, manis gitu kan, bisa ya bisa buat pandangan juga, peneduh juga, buat dikonsumsi juga gitu Pak. Jadi sekedar informasi bahwa di dalam kandungan anggur itu antioksidannya tinggi sekali Pak. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Mas Marwan ya. Oh, iya, sama-sama. Karena di tutoran kepada saya kan kita perjanjian, Mas Siap. Marwan jadi tutornya, saya melaksanakan sendiri, saya Iya. begitu kan. Siap. Ternyata Mas tuh memberikan saya tutorial tuh sangat jelas. Iya, siap. Tapi karena saya sudah umurnya 60 tahun, maka tak catat di sana itu. Itu tak ada catatan di sana itu, Mas, gimana gitu. Dan itu membuat saya apa namanya ya, tambah semangat dengan pede gitu. Bahkan menurut saya, wah ini lama-lama Mas Marwan bisa saya selip nih. Begitu. Artinya sebetulnya adalah bahwa saya memiliki keyakinan yang tadinya saya nol tentang anggur. Siap. Nol tentang anggur, nggak ngerti apa tentang anggur. Ternyata paham sekarang. Jadi laga-laga udah kayak nge-mentorin aja, padahal ya baru sebatas itu. Saya terima kasih Mas. Justru di sini saya bisa belajar banyak gitu. Dan saya bisa sedekah banyak Mas. Iya, betul. Sedekah ke burung. Karena yang suka ngambil panen itu Kadang di itu ya. burung begitu kan. Yang kedua teman tetangga sudah dapat bagian semua. Oh, gitu ya, Pak, ya. Waktu itu dulu satu karung besar tuh Mas. Ini usaha kebaikan Mas. Amin. Menanam pohon itu kan Rasulullah nyampaikan, Iya. walaupun besok mau kiamat, tanamlah satu batang pohon. Barangkali ada manfaat itu. Nah, ini manfaatnya nih. Teman saya udah mulai nanam daripada rumahnya saya bilang lu kayak semak belukar nggak jelas, lu motong juga nggak ada manfaat. Tanam begini, Siap, gitu. Dan memang teduh enak kan nih? Iya, benar Pak. Enak sekali Adem. diteduh, adem gitu kan. Nah, satu juga Pak, ya kita selipin ya, walaupun saya bukan ustadz atau apa nih, Om Atta gitu kan istilahnya. Saya pernah mendengar ustadz waktu di Bintaro Pak Jenderal, bahwa seluruh surga itu, insya Allah nanti kita ke sana, ke surga. Amin. Nah, itu tidak ada yang tidak ada pohon anggurnya Pak. Itu ada salah satu ayat yang menyatakan bahwa bukan hampir semua surga itu insya Allah ada tanam anggur ya, dan di Al-Quran juga disebutkan 14 ayat secara spesifik anggur itu buah surga dan kesukaan Rasulullah juga Pak. Waduh. Alhamdulillah ya Pak. Anggur itu butuh konsisten Pak, konsisten konsisten pemupukan, konsisten obat hama maupun obat jamur gitu kan, karena pertumbuhan itu ya tergantung kita, keberhasilan bukan tergantung saya sebenarnya, tergantung yang merawat harian dan mingguannya. Saya hanya sekedar mentoring, sekedar kontrol, sekedar kasih masukan, saran sebaiknya seperti ini, itu aja sih sebenarnya Om Atta gitu. Jadi terima kasih banyak nih Bapak, Om Atta sama saya udah mampir, udah bincang-bincang di sini Pak gitu Pak. Terima kasih banyak kesediaan waktunya. Semoga semua rekan-rekan yang sedang menanam ataupun yang mau akan menanam tetap semangat. Yang intinya konsisten.